Perkenalkan, nama saya Christina Maria Manopo. Pada saat ini saya akan mempresentasikan tugas perancangan antarmuka yang berjudul Interaksi Manusia dan Komputer atau IMK. Yang pertama, apa itu IMK? Interaksi dan komputer, Human Computer Interaction atau Human Computer Interaction adalah bidang studi multidisiplin yang berfokus pada desain teknologi komputer dan interaksi antar manusia dan komputer. Tujuan dari IMK sendiri itu untuk merancang sistem yang dapat digunakan yang berkaitan dengan pengguna akhir atau end user. Dalam tujuan IMK ini ada 3 yang harus difokuskan, yaitu altruisme atau mementingkan orang lain, lalu pada bagian pemasaran atau bisnis, lalu pada bagian aturan atau regulasi. Sistem aplikasi yang ideal itu harus yang useful, usable, dan use. Useful itu bagaimana kita bisa mencapai apa yang dibutuhkan oleh pengguna. Lalu untuk usable itu bagaimana pengguna mudah menggunakan sistem tersebut. Lalu untuk use, bagaimana sistem tersebut menarik, menyenangkan, dan membuat orang ingin menggunakannya. Lalu untuk faktor dalam IMK ada 3. Yang pertama itu ada faktor manusia. Faktor manusia ini terdapat 3 sistem, yaitu pertama sistem persepsi yang menangani sensor stimulus dari dunia luar, seperti mata yang bisa membedakan warna. Lalu untuk sistem motorik yang menangani aksi, contohnya pada saat kita menekan keyboard atau touchscreen. Lalu untuk sistem kognitif, bagaimana aktivitas intelektual seperti berpikir, mengingat, atau beralasan. Dalam sistem ini menghubungkan sistem persepsi dan sistem motorik. Input-output manusia ini pertama dari penglihatan. Penglihatan ini terdiri dari persepsi visual, cahaya, warna, dan kemampuan untuk membaca. Lalu untuk pendengaran, bagaimana kita bisa membedakan frekuensi suara. Lalu untuk sentuhan, bagaimana kita merespon terhadap tekanan. Lalu yang kedua, faktor komputer. Faktor komputer ini sudah termasuk dalam smartphone, komputer, laptop, dan lain-lain. Dalam input device-nya yaitu keyboard, mouse, touchpad, touchscreen, scanner, dan lain-lain. Lalu untuk output device-nya itu ada monitor, mobile device, printer, dan lain-lain. Dan yang ketiga, sistem device-nya, memori, prosesor, network, dan lain-lain. Faktor interaksi ini harus, yang ketiga, faktor interaksi. Yang pertama itu harus menetapkan tujuan, lalu membentuk maksud, kemudian menentukan urutan aksi, lalu melakukan pelaksanaan tindakan, menerima kondisi sistem, lalu menafsirkan kondisi sistem tersebut, kemudian kita mengevaluasi status sistem dengan tujuan dan maksud. Pada gambar yang di samping ini, bagaimana kita sebagai pengguna atau user akan melakukan artikulasi atau suatu perintah atau menyuruh, lalu input akan membawa ke sistem dalam bentuk performa. Ini sistem akan memproses perintah dari artikulasi yang kita buat, lalu sistem akan menampilkan dalam sebuah output atau presentasi apa yang sudah diproses tadi, lalu akan diobservasi oleh pengguna. Kemudian untuk perancangan adalah mencapai beberapa tujuan dalam batasan-batasan tertentu. Dalam rancangan harus mempunyai tujuan atau goal. Apa tujuan dari perancangan? Untuk siapa sistem ini dirancangkan? Mengapa pengguna menginginkannya? Lalu untuk kendala, bahan apa yang digunakan?
standar apa yang diadopsi, berapa biaya yang didapat, berapa lama waktu untuk mengembangkannya, apakah ada masalah dengan kesehatan dan keselamatan. Lalu untuk pertukaran kondisi atau trade-off, ini memiliki tujuan atau kendala sehingga kebutuhan pengguna dapat dipenuhi. Dalam gambar ini bisa dilihat dalam perancangan, yang pertama, apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan, lalu kita akan menganalisis apa yang kita butuhkan dan inginkan ini, kita menganalisisnya, terus kita akan mendesain sistem yang diinginkan tersebut yang sudah dianalis, kemudian akan diprototipe atau dievaluasi kembali apakah sudah puas atau tidak, lalu akan dianalisis kembali, kemudian kalau sudah selesai kita akan mendesain kembali apa yang sudah diinginkan, yang benar-benar sudah diinginkan, lalu habis itu akan diimplement dan dideploy. Dalam perancangan, yang pertama itu ada perancangan skenario, kemudian akan masuk dalam perancangan navigasi, dan yang terakhir akan ada perancangan user interface atau layout. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih.